Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji bakteri menggunakan laser. Tahap yang pertama yaitu membuat sintesis dari nanopartikel. Ekstrak yang kami gunakan di sini adalah ekstrak daun kelor dengan 1 gram ekstrak daun kelor yang akan dicampurkan dengan 100 ml Aquades. Kemudian dipanaskan dalam suhu 50 derajat selama 15-20 menit menggunakan stirrer. Kemudian larutan ekstrak kelor tadi akan disaring menggunakan kertas saring Wetman nomor 1 untuk mendapatkan solusi yang jelas. Kemudian 5 ml larutan ekstrak kelor tadi akan diambil untuk dilarutkan dengan larutan AgNO3. Di sini AgNO3 yang kami buat adalah dengan melarutkan 0,169 gram AgNO3 dalam 1 liter air suling. Kemudian 100 ml larutan AgNO3 ini akan dipanaskan dan ditambahkan dengan 5 ml ekstrak daun dan diaduk selama 20 menit pada suhu 150 derajat Celcius. Kemudian kami amati hingga adanya perubahan larutan dari kuning menjadi agak kecoklatan. Tahap selanjutnya yaitu membuat kultur bakteri. Di sini kami menggunakan TSB yaitu sebagai media untuk bakteri. TSB yang kami gunakan yaitu sebanyak 0,3 gram. Kemudian kami memanaskan Aquades sebanyak 100 ml yang lalu kami campur dengan 0,3 gram TSB yang sudah kami timbang. Lalu dipanaskan di stirrer hingga pada suhu 50 derajat Celcius 3 mode dan menutup gelas beker dengan aluminium foil. Kemudian larutan TSB yang sudah dilarutkan tadi didinginkan, lalu dimasukkan ke tabung reaksi. Lalu kami mengambil bakteri dengan menggunakan sendok khusus bakteri. Lalu sendoknya dipanaskan dulu. Lalu kami mengambil 1 sendok bakteri, lalu dimasukkan ke tabung reaksi yang berisi TSB tadi. Setelah ditambah bakteri, kemudian larutan dihomogenkan. Setelah dipindah ke 2 beker kecil, kemudian kultur dimasukkan ke inkubator, lalu ditunggu selama 24 jam. Step yang ketiga yaitu melakukan pengenceran. Pengenceran sendiri adalah proses penurunan konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan. Larutan yang kami gunakan di sini adalah air fisiologis. Pertama, kami memanaskan ujung tabung reaksi dan ditutup dengan kapas. Kemudian mengambil sedikit larutan kultur yang sudah dibuat tadi dan diletakkan pada tabung reaksi. Kemudian kami beri label pertama. Lalu larutan bakteri yang sudah dipindah tadi dihomogenkan. Kemudian kami memanaskan tabung reaksi lagi dan ditutup dengan kapas. Lalu kami menyiapkan air fisiologi sebanyak 4,5 ml yang kemudian diletakkan ke tabung reaksi yang sudah dipanaskan tadi dan diberi label 10-1 yaitu artinya pengenceran pertama. Kemudian mengambil bakteri dari tabung reaksi yang pertama. Kemudian bakteri diambil sebanyak 0,5 ml yang kemudian dicampurkan ke tabung reaksi 10-1.
Kemudian selanjutnya larutan dihomogenkan. Pengenceran ini dilakukan sebanyak 10-8. Step yang keempat yaitu plating. Sebelum plating, kami menyiapkan kotak laser untuk disterilisasi menggunakan ozon. Sterilisasi ini dilakukan selama 10 menit. Kemudian setelah itu ditunggu hingga bau dari ozonnya hilang. Selanjutnya kami memasukkan cawan yang sudah diplet ke kotak laser, kemudian mengatur kotak laser diatur sesuai dengan varian waktu yang diperlukan, yaitu 15 detik, 30 detik, 45 detik, dan 60 detik. Setelah memilih waktu, kemudian memilih titik mana yang akan dilaser. Selanjutnya, setelah dilaser, kemudian diplating ke cawan kecil, yaitu pertama memanaskan cawan kecil, lalu menambahkan TSA, dan menambahkan bakteri sebanyak 0,5 mikro. Kemudian diaduk dengan membentuk angka 8 secara perlahan. Setelah itu cawan Petri di wrap dan diberi label, kemudian dimasukkan ke inkubator dan ditunggu selama 24 jam. Selanjutnya adalah menghitung bakteri. Setelah di inkubator selama 24 jam, selanjutnya menghitung banyaknya bakteri atau jumlah koloni. Jika bakteri sebanyak rentan 30 hingga 300, maka akan dilanjutkan ke proses analisis. Selanjutnya adalah praktikum electrical impedensi tomografi. Pertama yaitu kami menyiapkan perangkat lunak yang bernama OpenEIT. Di sini kami menggunakan alat simulasi pengambilan citra paru, yaitu dengan menggunakan wadah dan diberi elektroda di sekelilingnya. Kemudian menggunakan tabung berbahan akrilik sebagai gangguan yang akan dideteksi nanti. Alat dan bahan yang kami gunakan pertama ini adalah wadah dengan air di dalamnya dan dikelilingi oleh elektroda. Ini menyimulasikan bahwa paru kita yang berisi penuh dengan udara. Selanjutnya ini adalah tabung terbuat dari akrilik dan timbangan kecil. Berikut ini adalah simulasi perangkat, yaitu perangkat ini mendeteksi adanya gangguan. Berikut adalah citranya, yang kemudian dari citra tersebut didapatkan hasil berupa data.
hasil data inilah yang akan dilanjutkan ke analisis. Kami ingin menyampaikan mengenai potensi electronic nose atau ENOS berbasis sensor gas untuk membedakan jenis jahe dengan metode principal component analysis. Pada praktikum kali ini, jahe yang digunakan adalah jahe emprit, jahe gajah, dan juga jahe merah. Jahe dikupas bagian kulitnya hingga bersih yang tampak pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya, jahe yang telah dikupas dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan bekas dari kulit-kulit yang masih menempel pada permukaan jahe. Lalu jahe dipotong hingga berukuran lebih kecil menggunakan alat chopper seperti pada gambar di samping ini. Jahe yang telah dipotong kemudian diletakkan pada wadah yang lebih kecil untuk berikutnya dilakukan pengujian menggunakan ENOS. Selanjutnya adalah alat ENOS disiapkan terlebih dahulu. Komputer yang dalam keadaan menyala disambungkan dengan box sensor dari ENOS. Sambungan ini dilakukan pada COM5 sehingga dipilih komport pada COM5, lalu dibuka ENOS dan pilih lagi komport pada COM5 dan klik connect hingga tampil seperti gambar di samping dengan tulisan sistem online berwarna hijau. Lalu setelah itu kita tekan preheating dan ditunggu hingga proses preheating ini selesai. Lalu untuk selanjutnya, selang ENOS dimasukkan dalam wadah jahe yang telah kita siapkan sebelumnya dan alat dijalankan dengan cara menekan tombol start pada aplikasi ENOS. Kemudian sampel akan disensor gasnya selama preheating 1200 second, baseline 10 second, sampling 120 second, purging 250 second, dan sampling time 1000 millisecond dengan total cycle untuk tiap jenis jahe adalah 50 cycle, dimana hasil dari grafik yang ditunjukkan adalah berupa gelombang dimana sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah data, dimana ketika timbulnya puncak itu adalah ketika melakukan sampling, lalu ketika datar ketika melakukan baseline. Berikut adalah video bagaimana pengambilan sampel jahe menggunakan sensor gas ENOS. Sekian presentasi kelompok 2. Mohon maaf apabila masih terdapat